Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini merupakan suatu kajian yang disampaikan oleh Muhammad Sujono Praja Siswoyo dengan judul Umat Islam Indonesia wajib mengikis habis penyakit mental bangsa. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ceramahnya di depan warga ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia di Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu, Dr. Amin Rais mengemukakan bahwa bangsa Indonesia kini sedang dilanda penyakit mental yang parah. Penyakit mental yang diidap oleh bangsa Indonesia ini sudah sedemikian kronisnya. Sebut saja misalnya rendahnya etos kerja, misalnya kebiasaan mengabaikan aturan hukum, dan misalnya penyalahgunaan wewenang. Di samping itu aparat pemerintah kita sudah kehilangan kewibawaannya di mata rakyatnya. Ini karena aparat pemerintah tidak bisa memberikan contoh pola hidup sederhana. Mereka justru berpola hidup boros, konsumtif, yang sangat bertentangan dengan konsep pola hidup sederhana itu. Sebagai bentuk atau berbagai bentuk korupsi, mulai dari korupsi manipulatif atau kolusi pejabat dan pengusaha, hingga korupsi subversif, yaitu korupsi yang menggoyahkan stabilitas moneter seperti kasus Bapindho telah terjadi di Indonesia ini. Praktek-praktek kotor dalam bentuk monopoli, di mana banyak pemilik perusahaan dan pejabat pemerintah meraup keuntungan yang tidak sah secara besar-besaran lewat praktek monopoli, juga marak terjadi di Indonesia ini. Memang sekarang kita tengah hidup di zaman serba materi yang syarat maksiat, syarat kesenjangan, syarat kesewenang-wenangan, dan syarat dengan kejoliman. Kehidupan material adalah kehidupan yang bersifat kebendaan, berkenaan dengan fisik. Sistem materialisme telah membuat manusia hampir-hampir mempertuhankan rasio semata
apa saja bisa dirasionalisasikan, dan jika suatu hal dianggap tidak rasional, maka fenomenanya sama saja dengan tidak ilmiah serta tidak pantas untuk dijadikan acuan. Dunia sekarang ini memang dikontrol oleh kekuasaan yang berasal dari dunia materialistik. Budaya korupsi pada suatu pemerintahan dapat menghancurkan program pembangunan suatu negara. Praktek korupsi dirasakan semakin marak di negara Republik Indonesia ini akibat dampak kebijakan keterbukaan ekonomi atau disebut ekonomi pasar yang dianut oleh banyak negara pada dewasa ini. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, bahwa tugas umat Islam di Indonesia ini disayangkan, bahwa umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di negara Republik Indonesia ini boleh dikatakan hanya menjadi tamu atau penonton di negerinya sendiri. Tamu atau penonton di negerinya sendiri, padahal menjadi yang terbesar itu bukanlah membanggakan, tetapi juga menuntut tanggung jawab yang besar. Banyak kelompok masyarakat Indonesia yang lebih terpengaruh oleh budaya Barat yang materialistis dan keluar dari alam budaya yang Islami. Agama Islam mengajarkan kepada umatnya agar selalu terlibat dalam semua aspek kehidupan bernegara. Islam menyebutkan setiap manusia adalah sang pemimpin atau khalifah, minimal sebagai khalifah atas dirinya sendiri. Pada dewasa ada atau pada dasawarsa 1980-an di negara Republik Indonesia ini muncul kelas menengah baru yang berperan aktif dalam pembangunan, sehingga ketegangan antara kelompok Islam dengan pemerintah Orde Baru mulai mencair. Mereka berusaha membumikan gagasan-gagasan keislaman, gagasan-gagasan kemodernan, serta gagasan-gagasan keindonesiaan dalam bahasa yang populer, yang rasional dan kontekstual, serta jauh dari semangat ideologis yang ekstrim atau negara Islam. Menurut Amin Rais, umat Islam di negara Republik Indonesia ingin menegakkan
kehidupan kebangsaan yang representatif dan meritokratis. Meritokrasi adalah metode seleksi sosial yang secara ideal, yang rajin, yang pintar, yang tekun, dan yang teguh, itulah yang akan menang. Kita harus mempunyai kesadaran dan kearifan sosial, misalnya dengan membebaskan sesama dari kesulitan hidup dan mensejahterakan nasibnya. Islam telah mengambil yang terbaik dari yang duniawiyah dan yang ukhrawiyah. Umat Islam di Indonesia harus berani menasehati pemerintahnya atau umarohnya agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tidak menyimpang dari yang seharusnya. Tetapi untuk itu umat Islam Indonesia harus lebih dahulu bersih agar bisa membersihkan orang lain. Umat Islam Indonesia harus bertindak dengan penuh kejujuran, penuh kebersihan, dan penuh kesetiaan pada kebenaran. Hanya orang yang berhati bersih dapat menjalankan kekuasaan yang bersih pula. Hanya orang yang mencintai kebenaran akan menjalankan kekuasaan secara benar. Semua jenis kekuasaan itu harus mengacu kepada kebenaran. Saudara-saudara, para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini dan kita sambung lagi pada video-video yang berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.